Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Halo Jerman. Jadi, bagi kalian yang mau belajar A1 atau kalian yang mau Ausbildung dan studi di Jerman atau bekerja di sana, kalian biasanya harus belajar dulu. Belajar paling enggak ya dari awal dulu ya. Ini ada level A1. Lalu, apa saja yang dipelajari di level A1 ini? Dan buku apa yang cocok untuk belajar, baik itu di kursus, di tempat kursus, ataupun belajar otodidak sendiri. Itu bisa juga ya kita belajar sendiri. Dan sekali ini buku acuan yang menjadi referensi untuk belajar bahasa Jerman ini adalah Netword. Dan Netword itu udah ada yang baru. Kalau dulu kan Netword aja, sekarang ada keluaran terbitan baru, Netword Noi ini satu, tapi isinya masih hampir-hampir sama ya. Ini untuk isi materinya itu sama, tetapi ini ada pembaruan-pembaruan saja itu. Tapi kurang lebih intinya pembelajarannya, isi materinya sama yang diajarkan. Oke, langsung kita lihat aja buku barunya. Ini ada Network Neu A1. Di sini berisikan audio, Hurin, dan juga ada film juga seperti yang Network sebelumnya. Lalu di A1 ini, A1, kita mempelajari 12 bab. 12 bab itu apa saja? Yang pertama di sini ada temanya Guten Tag. Nah, biasa ya, yang pertama awal itu pasti salam. Salam baik sama menyapa, berkenalan, seperti itu. Dan ada belajar angka juga, menanyakan kabar, menanyakan telepon nomor, dan nomor telepon maksudnya, telepon nomor dan juga email seperti itu bagaimana caranya. Terus lalu ada juga mengeja, cara mengeja dan juga nama-nama negara dan bahasanya. Di setiap bab ini di sini ada word stat atau kosakata. Jadi kosakata yang harus kalian kuasai di bab ini. Yang kalau yang ini ya contohnya misalnya di sini adalah jalan atau angka. Angka dari 1 sampai 20. Dan juga ada Länder, unsurahan, negara dan bahasanya tentunya. Lalu ada gramatik, ya, ini tata bahasanya. Itu kita bisa hmm, membuat kalimat befragen atau kata tanya yang diawali huruf B ini. Lalu kita juga bisa menjawab, bisa bertanya, bisa menjawab juga. Lalu kita bisa membuat kalimat menggunakan kata kerja, bagaimana menyusun kalimat dengan kata kerja yang benar, dan juga untuk siapa pertanyaan atau kalimatnya itu dengan subjek yang benar. Lalu ada juga di sini Aussprache atau pelafalan ya. Pelafalan di sini ada alfabet. Alfabet. Alfabet di dalam bahasa Jerman itu ada agak yang beda ya. Nanti kita belajar juga di situ. Lalu ada strategi. Strateginya di sini adalah email, address schreiben, menulis alamat email dan mengatakannya. Gitu. Untuk Landeskundenya atau pengetahuan tentang kultur atau budayanya, budaya mereka di sini ada Länder und Sprachen, negara dan juga bahasanya. Nanti akan dikupas di situ. Lalu di sini ada bagian filmnya di Netzwerk WG atau Wohngemeinschaft. Jadi film ini menceritakan tentang Anna. Anna yang baru baru datang ke WG ya, Wohngemeinschaft. Nah, berarti baru datang berarti biasanya kita kenalan ya, ada orang baru seperti itu. Lo menanyakan nomor dan pekerjaan, hobi mungkin, dan lain-lain seperti itu. Itu dia di bab 1. Untuk di bab 2-nya di sini ada Freunde, Kollegen, und ich. Ada teman, kolega, dan saya ya. Ini seputar hobi. Nah, seputar hobi. Lalu ada nama hari-hari,
pekerjaan, kalau tadi angkanya baru 1 sampai 20, ini lebih dari 20. Oke, dan juga mengisi formulir. Nah, jadi ini kurang lebih sama, tinggal temanya yang ganti saja. Temanya tentang hobi, lalu di bentuk gramatiknya, kata bahasanya di sini ada unregelmäßige Verben atau kata kerja yang tidak beraturan, dan juga membuat kalimat tanya ya oder nein, atau kalau bahasa Indonesianya apakah. Seperti itu. Jadi apakah kan pasti ya, tidak gitu ya. Lalu ada juga bestimmter artikel atau artikel ini ini the. Kalau bahasa Indonesia the. Nah, tapi kalau bahasa Jerman dibagi tiga ya, ada di sini. Lalu ada juga kata benda dan kata kerja haben und sein. Oke, seperti itu. Ini bertema tentang hobi. Lalu bisa kita lanjutkan lagi di bab 3 in Kapitel 3, Year in Hamburg, tentang kota, tentang bangunan-bangunan seperti itu, dan juga tentang arah Richtungen. Ada juga tentang bulan dan musim-musim. Musim-musim ya. Musim di Indonesia beda pastinya dengan yang di Jerman. Lalu di sini untuk wordnya ada Plätze und Gebäude ya, nama tempat dan bangunan. Ada juga Verkehrsmittel, transportasi, Richtungen tadi, arah gitu. Untuk tata bahasanya di sini ada unbestimmter Artikel, eine. Nah, ini untuk artikel yang tidak tentu, kayak sebuah atau a oder an kalau bahasa Inggris. Lalu ada juga negation artikel atau ini penidaan, pengingkaran kata benda. Lalu ada juga kita membuat kalimat imperatif. Dan adjektif membuat kalimat adjektif atau kata sifat itu selalu diikuti dengan sein atau to be. Gitu. Untuk aussprache-nya ada lange und kurze Vokale. Jadi ini yang dipelajari, yang ditekankan ya. Kita bisa. Nah, kalau udah menguasai bentuk ke gramatik ini, pasti tentunya kita bisa membuat kalimat. Ya, awalnya mungkin kita membaca dulu, membaca, lalu kita membuat ya, menulis, kemudian baru kita melafalkan. Nah, dari kita terbiasa menulis dan melafalkan, lama-lama kita bisa. Lalu di Capital Fear, Capital Fear ya, di bab 4 ini ada Guten Appetit, selamat makan. Ini tentang berbelanja, berbelanja dan juga tentang makanan ya, menyebutkan berbagai macam makanan, waktu makan, gitu. Minuman juga, toko-toko, nama toko-toko, toko yang jual roti itu namanya apa, dan sebagainya. Untuk tata bahasanya, di sini kita belajar tentang akusatif. Akusatif itu kalimat yang punya objek ya. Lalu ada kata kerja yang harus diikuti dengan akusatif. Kata kerja mögen, menyukai, dan möchten, ingin. Lalu ada juga posisional imsal. Jadi posisi dalam kalimat nanti dipelajari lagi seperti itu. Lalu di sini di bab 5, Alltag und Familie, ini bercerita tentang kehidupan sehari-hari. Jadi daily routine seperti itu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang kalian lakukan. Nanti bisa diceritakan di sini. Lalu berarti ini juga mempelajari tentang jam ya. Tagesablauf, Uhrzeiten, membaca jam itu seperti apa. Lalu tentang keluarga juga. Untuk tata bahasanya, di sini masih tentang waktu. Lalu ada possessive article atau kepemilikan. Kumu, kayak gitu ya. Nya, gitu. Nah, kalau bahasa Inggris mungkin kalian udah tahu kayak my, your, gitu ya. Lalu ada juga kata kerja modal, müssen, können, dan wollen. Itu. Lalu di bab 6, ini ada Zeit mit Freunden. Zeit mit Freunden di sini
Oke, dan di kapitel 6 di sini kapitel Z, itu ada Zeit mit Freunden, jadi waktu bersama teman-teman. Di sini kita bisa menceritakan atau mempelajari tentang waktu luang dan juga tentang pesta ulang tahun. Undangan ya, memahami undangan, kita bisa menulis undangan, baik itu mungkin undangan pesta atau undangan yang lain, dan bisa juga membalasnya. Kemudian di sini juga ada untuk wordsatnya atau kosakatanya ada ordinal jalan atau urutan ya, bilangan urutan ada pertama, kedua, seperti itu. Tentang aktivitas di waktu luang, ada makanan dan minuman juga, kemudian ada veranstaltungen. Oke, seperti perayaan-perayaan ulang tahun, party, dan sebagainya. Lalu di sini kata bahasanya ada keterangan tanggal, ada juga kata kerja trember yang dipisah seperti itu. Lalu di sini ada juga personal pronomen akusatif. Jadi kata ganti orang dalam bentuk akusatif. Ada preposisi for yang diikuti ya kasus akusatif. Ada juga kasus preteritum, von haben, dan sein. Ini bentuk lampau ya dari kata kerja haben dan sein. Untuk aussprachenya ei, eu, dan au. Ai, oi, au. Nah, untuk di kapital 7, ini tentang Arbeitsalltag atau berbicara tentang pekerjaan, um, mempelajari tentang blog ya. Kemudian di sini juga ada percakapan di dunia kerja, memahami percakapan di dunia kerja. Lalu di sini juga ada surat ya, memahami tentang surat dan bisa membalasnya juga. Kosakatanya ada Bureau Altak, dia seputar tentang lingkungan kerja, kantor, tempat Ortsangaben ya, keterangan tempat, ada bank dan juga media. Untuk tata bahasanya di sini ada Sätze atau penghubung kalimat seperti oder, aber, serta ada artikel im datif. Itu. Lalu untuk di kapitel A ada fit und gesund ini tentang kesehatan ya. Berhubungan tentang korper atau bagian-bagian tubuh gitu dipelajari di bab ini. Ada juga tentang penyakit Krankheit, obat, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah sakit. Mungkin bagi kalian yang berencana untuk jadi perawat ya di Jerman, nah bisa dimulai dari sini. Lalu ada juga tata bahasanya, ini ada imperatif atau kalimat perintah untuk do, ir, dan sie. Lalu ada juga modal verben meneruskan di bab yang sebelumnya. Itu di sini ada tambahan sollen, müssen, dan dürfen. Oke. Dan di kapitel 9, dalam meine Wohnung tentang rumah ini mendeskripsikan rumah. Ke rumah impian juga nanti bisa dideskripsikan di sini. Bagian-bagian rumah, maksudnya di sini ini ruang apa, kamar, kamar mandi, dapur, dan sebagainya. Lalu di sana ada juga Wohnung Anzeigen verstehen ya, memahami tentang iklan, iklan rumah, tempat tinggal, gitu. Lalu di sini wordsatnya ada Zimmer, ini kamar atau bagian-bagian ruang di rumah. Ada Möbel und Geräte, ada mebel, ya, dan juga peralatan peralatan yang ada di dapur atau di ruang-ruangan tertentu. Misalnya kalau di dapur pasti ada kompor, kulkas, seperti itu. Lalu ada juga kita mempelajari farben atau warna. Lalu ada warm forman ya, bentuk tempat tinggal sendiri. Untuk gramatiknya kita belajar sein plus adjektif, kata sifat. Lalu ada preposisi in yang diikuti akusatif. Lalu ada juga Wechsel prepositionen mit dativ. Oke. Nah, ini masih ada 3 bab yang harus kalian pelajari di bab A1. Di kapital 10, di sini ada Studium und Beruf. Ini masih berbicara tentang Berufe und Job, tentang pekerjaan dan juga profesi, tempat kerja,
tentang studi dan berhubungan untuk menulis ini ya, bewerbung lamaran. Nah, jadi untuk menjadi misalnya seorang dokter itu berarti harus kuliah apa seperti itu ya, di sini dibahas. Lalu ada gramatik tata bahasa perfect. Nah, ini kalimat membuat kalimat perfect di kala lampau, jadi sesuatu yang sudah terjadi. Nah, gimana sih untuk cara menulisnya atau bahasanya dalam bahasa Jerman gitu. Ini ada juga partitif zwei itu ini dari salah satu pembentuk kalimat perfect itu sendiri ada kata kerjanya dijadiin lampau ya. Itu partitif zwei. Kalau bahasa Inggris mungkin verb three. Nah, itu. Ada juga unregelmäßige Verben. Nah, lalu verben yang ada irennya. Lalu bentuk perfect untuk kata kerja haben dan sein. Und dann im Kapitel 11, dia gefällt mir ini tentang pakaian atau Kleidung. Nah, tentang pakaian itu eh, macam-macam pakaian, jenis-jenisnya itu apa aja. Lalu ada juga im Kaufhaus di tempat berbelanja ya, di mall, ada juga di toko. Untuk gramatiknya di sini mempelajari tentang welcher yang mana gitu. Ini kata tanya yang merujuk ke sesuatu yang mana gitu. Welcher, welches, welche. Ini disesuaikan dengan artikelnya nanti sesuai bendanya. Yang ini, nah ini ada dieser, dieses, dieser. Kemudian masih ada particip zwei bentuk lampau bentuk partisip dari kata kerja trembar dan kata kerja yang bukan trembar. Lalu ada juga personal pronomen im datif dan kata kerja dengan datif. Dan di bab terakhir, order im Kapitel 12, yakni ada ab in den Urlaub. Di sini kita mempelajari tentang Urlaubsarten. Nah, ini tentang liburan, ya. Liburan dan juga tempat tujuan wisatanya di mana. Terus ada Vorschläge für eine Stadttourmachen. Nah, itu ada saran-saran untuk melakukan city tour. Lalu macam-macam Sehenswürdigkeiten atau em, tempat wisata ya. Objek wisata Sehenswürdigkeiten. Dan ada Himmelsrichtungen, yaitu arah mata angin, dan juga tentang weather atau cuaca. Jadi cuaca itu sangat berpengaruh dengan liburan. Ya, kalau cuacanya pas hujan, nah berarti enggak yang di outdoor, mungkin di indoor seperti museum dan so weiter ya. Lalu untuk tata bahasanya, di sini mempelajari dengan pronomen man, jadi kata ganti man atau orang yang ini umum. Lalu ada juga Sätze verbinden, penghubung kalimat den, yang artinya karena, dan juga Frageworter atau kata tanya, seperti where, when, when, was. Lalu ada juga keterangan waktu, prepositionen mit dativ. Itu. Kira-kira 12 bab itu yang akan kalian pelajari di bab A1 ya. Oke, semoga kalian bisa belajar A1 ini dengan lancar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tschüss. Auf Wiedersehen.